Kuasa hukum Arya Daru Pangayunan, Nikolai Aprilindo mengungkap fakta terbaru kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Hal ini disampaikan setelah audiensi dengan penyidik di Polda Metro Jaya Jakarta Selatan pada Rabu 26 November 2025 hari ini. Nikolai mengatakan fakta baru bahwa Arya Daru check-in atau menginap di hotel sebanyak 24 kali di wilayah Jakarta. Informasi ini berdasarkan keterangan 3 saksi. Saksi dari resepsionis, saksi dari security, dan satu lagi saksi dari jasa perjalanan daring. Dan dari keterangan saksi ini, Arya Daru menginap di hotel bersama seorang wanita bernama Farah Dwi Handini. Diinformasikan bahwa Farah ini adalah rekan kerja yang sudah diungkap penyidik dan terlihat menemani Arya Daru di Mall Grand Indonesia malam sebelum kematian. Selain Farah, ada rekan kerja lainnya bernama Dion kala itu, di mana saksi dikatakan Nikolai menerangkan bahwa check-in hotel sebanyak 24 kali ini dilakukan dalam rentang waktu 2024 hingga Juni 2025. Pihak keluarga menegaskan siap dan menerima dengan privasi yang baru diungkap oleh saksi dalam audiensi. Meski demikian, kuasa hukum ini memandang tak ada substansi kematian dengan check-in. Fakta lain yang terungkap dalam audiensi pengacara keluarga Arya Daru Pangayunan dengan penyidik Polda Metro Jaya, salah satunya adalah ada 4 sidik jari di lakban kuning yang melilit seluruh wajah diplomat muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia PWNI Kementerian Luar Negeri ini, Tribuners. Hal ini disampaikan oleh salah seorang kuasa hukum keluarga Arya Daru, Martin Lucas Simanjuntak, setelah audiensi di Polda Metro Jaya. Martin mengatakan sebelumnya ada kesimpulan tidak ada DNA orang lain di lakban tersebut kecuali DNA Arya Daru. Namun, dalam audiensi ini terungkap bahwa ada 4 sidik jari. Menurut Martin, berdasarkan keterangan penyidik, bekas 3 sidik jari lainnya ini tidak bisa diteliti karena tidak layak. Dan Martin sempat menegaskan dalam audiensi, apakah sudah bisa disimpulkan DNA sidik jari itu bukan DNA Arya. Kemudian tanpa melalui pemeriksaan penyelidik mengatakan tidak bisa karena memang tidak layak dan tidak diuji dan diteliti. Kuasa hukum lainnya, Nikolai Aprilindo, menambahkan masalah sidik jari ini krusial. Ia mengaku baru tahu ada 4 sidik jari yang melekat di lakban, tapi yang bisa teridentifikasi oleh Inavis hanya milik mendiang Arya Daru. Dan sisanya 3 sidik jari lainnya tidak bisa diidentifikasi. Ya, jelas itu dari tata cara kematian, proses kematian. Dililit lakban sedemikian rupa. Sebelum dililit, lakban dibungkus dengan plastik resek, lalu dililit lakban. Apakah itu sanggup dilakukan oleh almarhum sendiri? Dan pertanyaan kami, pada saat almarhum melilit itu, dalam posisi bagaimana? Berdirikah dia, dudukkah dia, atau tidurkah dia? Kalau tidur, posisi tempat tidur, kasur, bantal yang rapi, dan diselimuti dengan apakah itu bisa secara logika dilakukan? Itu pertama. Yang kedua, pada saat almarhum dililit atau terlilit lakban itu, sudah dalam keadaan mati atau setengah mati atau masih hidup. Nah, olah TKP pertama, kenapa lakban itu digunting
Kan dalam lakban itu dan plastik itu pasti ada partikel-partikel, baik dari nafas, dari partikel manusia yang bisa mengungkap itu. Apakah polisi dalam keadaan hidup atau setengah hidup dalam kondisi hidup atau sudah mati? Ini kan langsung digunting, dan lakban yang digunting pun tidak pernah dihadirkan sebagai barang bukti dalam konvers tanggal 29 Juli. Yang dihadirkan justru lakban baru yang masih dalam plastik yang diambil dari istri almarhum. Duganya menurut itu kemana nih Pak? Keterlibatan pihak Pak? Biarlah itu penyelidik yang mengatakan, kami tidak boleh berasumsi atau beranggapan. Saya yakin penyelidik tahu sebenarnya, cuman ada keengganan. Tahu saya. Dan saya sudah dapat banyak data informasi bahwa sebenarnya penyelidik tahu, tapi mereka masih mencari kesempatan yang tepat, atau enggan atau takut. Oleh karena itu lebih baik diambil oleh polisi. Ya, jelas itu dari tata cara. Pengacara keluarga Arya Daru Pangayunan ini juga meminta Polda Metro Jaya untuk menggali motif dugaan pembunuhan diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri ini, Tribuners. Hal ini disampaikan setelah terungkap fakta baru bahwa Arya Daru check-in hotel 24 kali dengan rekan kerja yang diduga bernama Farah. Adapun informasi yang dianggap polisi rahasia ini terungkap dalam audiensi pengacara keluarga Arya Daru dengan pihak kepolisian di Polda Metro Jaya. Audiensi berlangsung selama 4 jam dan digelar secara tertutup. Martin menyebut pihak keluarga ini sudah siap menerima apapun fakta sebenarnya di balik kematian Arya Daru, dan pihak keluarga juga disarankan untuk siap menerima konsekuensi agar tidak ada pembatasan dalam pengupayaan atau mengupayakan bukti yang memungkinkan berhubungan dengan pelaku. Dan berdasarkan informasi dari penyidik, Arya Daru check-in di hotel kawasan Jakarta dengan Farah sebanyak 24 kali sejak awal 2024 hingga Juni 2025. Dan fakta ini diungkap oleh penyidik atau didapatkan penyidik dari keterangan 3 saksi, yakni dari resepsionis hotel, kemudian security, dan provider jasa pemesanan tiket hotel. Audiensi pengacara keluarga dengan polisi berlangsung tertutup selama kurang lebih 4 jam, dan dari pihak pengacara keluarga hadir Nikolai Aprilindo, kemudian Firza Benzani Tanjung, Dwi Librianto, dan Mira Widiawati. Sementara ayah Arya Daru, Subaryono, dan istri Arya Daru, Meta Ayu Puspi Tantri, yang diundang tidak bisa menghadiri karena sedang sakit. Sedangkan dari pihak kepolisian hadir Wadireskrimum Polda Metro Jaya AKBP Putu Kholis Aryana, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, kemudian hadir pula Kasubdit 3 Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Laboratorium Forensik, Dokter Forensik RSCM, penyidik Resmob, LPSK, dan Ditres Cyber Polda Metro Jaya. Dan diketahui keluarga Arya Daru masih tidak terima dengan hasil penyelidikan Polda Metro Jaya. Keluarga yakin Arya Daru ini meninggal karena dibunuh. Terlebih banyak kejanggalan yang ditemukan setelah Arya Daru ini meninggal dunia, terutama handphone Arya Daru yang tidak kunjung ditemukan. Keluarga meminta polisi untuk mengungkap kasus seterang-terangnya. Maka dari itu, polisi hari ini menyampaikan semua hasil penyelidikan kepada keluarga. Kami akan mempertanyakan tentang tindak lanjut daripada proses penyelidikan. Masih dari Polda Metro Jaya bahwa sampai saat ini belum pernah dilakukan gelar perkara. Sedangkan konvers yang dilakukan pada tanggal 29 Juli yang lalu adalah pengumuman atau pemberitahuan hasil kesimpulan. Oleh karena itu kami
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.